Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmud wa liwa'il ma'budi wal hawdil mawlud. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرات العلماء الكرام وأساتذة المحترمين وبالخصوص orang tua kita bersama Bapak Wahidin atau yang disebut dengan Bapak Tahidin, Ketua RT, dan yang dikenal dengan Ketua RT selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis Ta'lim Az-Zahra yang langsung dipimpin oleh putri tercinta beliau, Masya Allah, semua Masya Allah, yang beliau merasakan dengan kebanggaan tersendiri. Putri berikutnya yang beliau bangga dengan ada awal dari majlis ini, tersentuh hati beliau, terbuka hati beliau, cinta beliau dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta beliau dengan syiarnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta beliau dengan sifat-sifat sunnah-sunnah yang ada di dalam kepribadian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid memberikan peringatan kepada kita, kepada Nabi besar Muhammad. Maulid mengenang kepada kita tentang Nabi besar Muhammad. Maulid memberikan kesan tersendiri kepada kita tentang sunnah Rasulullah Muhammad. Maulid memberikan kepada kita tentang syafaat kelak bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Maulid memberikan kesan tersendiri dalam kehidupan kita, betapa kehidupan kita adalah silsilatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lihat dalam biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari bidayah ila akhir, dari awal sampai akhir, menyejukkan hati. Walidan Sallallahu Alaihi Wasallam makhtunan yadil hidayah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dengan tangan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan hidayah. Makhtunan, sudah terhidat, makhtunan yang mempunyai cerah mata. Sajidan lahu wa rafa'a yadayhi ila Rabb tabaraka wa ta'ala, sujud di hadapan Allah. Setelah baginda Rasulullah terlahirkan, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menggerakkan kedua tangannya di hadapan Allah, dan itu tidak pernah terjadi di alam dunia maupun di alam langit saja. Yang baru saja terlahir kemudian langsung sujud kecuali baginda Rasulullah. Yang tidak pernah terjadi ketika terlahir seseorang kemudian api yang sudah 1000 tahun menyala kemudian padam, kecuali itu adalah kejadian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi kejadian apapun. Ditutupnya langitnya Allah Subhanahu Wa Taala dari masuknya iblis dan jin,
kecuali ketika terakhir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terakhir baginda Rasulullah tertutup jaringan iblis dan jin untuk naik ke atas. Seluruhnya tertutup dan tertutup, terkunci dan terkunci. Tidak lagi antara golongan jin dan iblis untuk naik lagi ke atas. Bila kata Rasul Muhammad, karena keberkahan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mempunyai kelahiran tersebut, man sahibul wiladah. Siapa yang dilahirkan kalau itu jadinya, man sahibul mu'jizat. Mukjizat siapa yang mempunyai seperti ini ila Nabi Muhammad. Kecuali adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang terlahirkan di malam pertama, kemudian di bulan pertama kedua, ketiga, empat, lima sampai 9 didatangi oleh mereka para malaikat, didatangi oleh mereka para nabi dan rasul, didatangi oleh Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, dan Sayyidatuna Majidah, dan mereka para anbiya, para mursalin, para nabi dan rasul, para malaikat-malaikat di Allah Subhanahu wa taala, kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan dan dialami oleh Sayyidatuna Aminatul Zuhriyyah. Bahkan beliau tidak merasa sakit ketika beliau mengandung Rasul Muhammad. Walam tajid lahu thiqalan wala alaman. Yang baginda Sayyidatuna Aminah ketika lahir Sayyidina Rasul Muhammad tidak merasakan sakit, tidak merasakan berat. Yang ada dalam diri beliau adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin cahayanya Allah membawa beban? Bagaimana mungkin cahayanya Allah membuat berat? Yang ada adalah sejuk, yang ada adalah nikmat, yang ada adalah kekuatan semangat. Itulah baginda Rasul Muhammad. Itulah baginda Rasul Muhammad. Itulah idola kita dan tokoh kita, sebagaimana yang telah tadi disanjung oleh putra dan putri kita, Maisa'in Az-Zahra kita, idola saya Rasul Muhammad. Benar? Cinta kita adalah Nabi Muhammad. Benar? Mana engkau ya Rasulullah? Aku cari engkau. Aku belum pernah berjumpa dengan engkau. Carilah Rasulullah, maka engkau bakal mendapati Rasulullah. Cari Rasulullah dengan salawatnya kita. Cari Rasulullah dengan belajarnya kita. Cari Rasulullah dengan pelaksanaan ibadah kita. Cari Rasulullah dengan sunnah-sunnah kita. Cari Rasulullah dengan kebersihan hati kita. Cari Rasulullah dengan bersunnah kita kepada agama kita. Islam namanya. Mengabdi kepada Islam, mengabdi kepada majlis, mengabdi kepada ulama, mengabdi kepada kaum salihin. Itu di antara pengabdian kita kepada baginda Rasul Muhammad. Kita bakal jumpai Rasulullah Muhammad. Di hadapan pintu kita ada Rasul Muhammad. Di hati kita ada Rasul Muhammad. Dimanapun kita berada ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Beruntung. Mereka para sahabat al-mubashshirun bil jannah. 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga langsung bighairi hisab, tanpa hisab. Beruntung. Mereka seluruhnya, mereka para sahabat beruntung. Mereka seluruh keluarga baginda Rasulullah beruntung. Mereka seluruhnya, mereka para tabi'in beruntung. Mereka semuanya yang mengikuti sunnatul Rasul, yang menjaga agama ini, yang membela agama ini, seluruhnya beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kita mau beruntung. Kita mau beruntung. Kita mau beruntung. Kita mau berada di belakang Nabi Muhammad. Itu kami dan akhir sunnah kita baik. Rasulullah dengan mulut yang mulia, Rasulullah dengan sabda yang indah. Karena nur yakhruju min fihi, seakan-akan mutiara yang keluar dari mulut beliau Rasul Muhammad. Panahnya sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah yang sudah mulai mati. Orang sudah tidak mengenal peci, kita mengenal peci. Orang sudah tidak mengenal kain, kemudian kita kenal kain. Orang tidak pernah mengenal gamis, kokoh, kita mengenal gamis dan kokoh. Orang sudah tidak mengenal salat sunnah qabliyah ba'diyah. Mereka sudah tidak mengenal
sholat duha. Mereka tidak pernah mengenal bagaimana cara berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu digiring oleh baginda Rasulullah dan selalu berada di dalam hadiratnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Anas Janas. Orang yang selalu dekat kepada orang saleh dia bakal dekat dengan orang saleh. Tapi kalau misalnya ada orang dekat dengan orang tidak saleh, dia bakal tidak saleh. Pentingnya kita dekat dengan orang saleh. Siapapun orang yang benci dengan orang saleh, 7 keturunan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang saja dilaknat oleh Allah. Bukan keturunan pertama saja yang dilaknat oleh Allah. 7 keturunan dilaknat oleh Allah. Kalau dia benci kepada mereka orang saleh. Kalau ini adalah benci kepada orang saleh, bagaimana kalau benci kepada orang saleh? Benci dengan orang saleh membuat anak keturunannya laknat. Laknat. Mau belajar nggak pernah pintar, mau kerja tidak pernah berkah, boleh jadi duitnya banyak tapi tidak berkah. Dia nikah tapi nggak pernah merasakan bahagia, nikah tapi nggak bahagia. Dia punya anak banyak tapi nggak pernah bahagia. Dia punya dunia banyak tapi nggak pernah bahagia. Dia punya mobil mewah, dia punya harta banyak, dia punya rumah di sana dan di sini, dia punya hotel bahkan. Dia punya resort bahkan, dia mempunyai pesawat atau bahkan jazirah atau pulau dia miliki. Tapi tidak berkah. Tapi itu semuanya tidak berkah. Ada apa di balik itu semuanya? Introspeksi diri. Bisa jadi karena benci orang saleh. Ada orang saleh di jalanan kemudian tidak benci. Kalau benci dengan orang saleh dia membuat keturunan 7 sampai 7 keturunan laknat. Bagaimana benci kepada mereka para ulama, benci kepada mereka para aulia, benci kepada para keturunan Rasul, para sahabat Rasul. Bagaimana benci kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita diajarkan guru-guru kita dalam pembacaan Maulid tadi acara Butmahmud. Ringkasan dari Maulid Abdiya Ulami yang dikarang oleh saya punya guru Rahmi Muhammad bin Muhammad bin Sa'ad bin Habib. Rasa cintanya beliau melulu, rasa cintanya beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bukan cuma sekadar Abdiya Ulami saja yang beliau karang, bahkan beliau ringkas dan kitab Abdiya Ulami menjadi acara Butmahmud. Beliau meringkas berbagai macam kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin menjadi kitab Qawaidun Nurul Mubin. Berapa banyak qasidah yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Haddad, kemudian banyak beliau ringkas. Maka Allah Abdul Rasul Nabi Mustafa Muhammad. Demikian ahli warisnya Nabi besar Muhammad. Zaman akhir zaman sekarang ini, zaman banyaknya fitnah, di zaman banyaknya kekacauan, yang bahkan sebelum kita keluar banyak sekali kekacauan. Baru kita melihat HP, maksiat, betul enggak? Baru kita melihat HP, TikTok, baru yang kita melihat HP, kemudian ini dan itu, Allahu Akbar. Apalagi masih anak-anak dini, yang kalau misalnya anak-anak dini 25 tahun ke bawah masih dini, masih anak-anak kecil, main HP, rusak. Anak kecil kebanyakan main HP, kemudian bodoh. Bukan cuma sekedar bodoh lagi, dungu. Bukan cuma sekedar dungu lagi, disuruh beli garam dia beli pasir. Ya, disuruh beli garam dia beli pasir. Dia beli disuruh beli peye dia beli kundu. Bodoh atau dungu? Dua, karena kebanyakan main HP. HP lagi, anak nangis yang dikasih istri nangis yang dikasih suami nangis yang dikasih nggak ada. Suami nangis nggak ada, sekarang dikasih Quran. Ini bang baca Quran kan nggak ada. Suami lagi ngambek, istri nggak ngasih Quran. Ada obat dari berbagai macam obat, ada Al-Quran. Kerjaatum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
بالمؤمنين رؤوف رحيم. Lihat boleh jadi nanti itu tapi hatinya ilmu kepada Allah. Boleh jadi 7 hari belum makan tetapi hatinya ilmu kepada Allah. Boleh jadi mungkin dia tinggalnya ngontrak dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya hotel, dia nggak punya apartemen, dia nggak punya enggak ngontrak tapi hatinya tidak terkontrakkan. Imannya tidak terkontrakkan. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di dunianya mantap, tapi di akhiratnya dia mempunyai istana megah bersama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang hidupnya miskin di dalam dunia, kaya kelak di hari kiamat, kaya kelak nanti di padang mahsyar, kaya kelak nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia jadikan dunia sarana ibadah. Amin. Masa-masa yang indah adalah masa kanak-kanak. Makanya taman paling indah adalah taman paling indah, taman kanak-kanak. Ini sekarang semuanya yang ada di hadapan saya kanak-kanak semua. Ya, jadi ini taman kanak-kanak semua. Walaupun tuh ibu-ibu datang tetap tamannya kanak-kanak, nggak ada masalah. Ibu-ibu 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 atau lebih atau kurang tetap di taman kanak-kanak. Kenapa? Taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berada bukan cuma sekedar taman kanak-kanak, taman surga. Majlis taklim taman surga. Orang punya di luar, ya Allah belum bayar ini. Ya Allah belum bayar itu, masuk majlis taklim amat-amat. Bukan berarti nggak mau bayar. Tapi keluar dari majlis taklim ada jalan untuk bayar hutang. Amin. Kita nggak boleh melupakan mereka kaum salihin. Makanya tadi dikatakan oleh orang tua kita, datanglah kemari dengan banyak manusia sekalipun yang ada, tetapi dengan kata-kata hadirnya kedua orang tua. Karena dengan hadirnya kedua orang tua, datang ke majlis taklim ini adalah menjadi keberkahan orang tua dari dulu. Datang anak-anak kita ke sini, bawa pantas. Sebagaimana anak-anak kita sekolah di SD 01 pagi, atau di SD 02 petang, atau dia SD 03 baru pun dia ada baru. Terus saya ngomong. Pagi, siang atau ada SD baru. SD ini udah mau datang, orang tuanya datang. Orang tuanya anaknya mau ke pesantren datang. 5 bis datang ke pesantren. 20 bis datang. Kenapa? Oh, dia anak mau pesantren. Mau anak ditaruh SD, mau anak ditaruh di madrasah, mau anak mau berangkat haji dan umrah. Giliran di majlis taklim. Ikut ngaji gak? Iya, ikut siapa? Ikut teman. Tidak ada masalah sih. Cuma nanti nggak dapat berkah dari orang tua ini dulu maksudnya. Dan kalau kesempurnaan tersebut ada dan ada dalam kepribadian sang anak. Ketika datangnya anak ke dalam majlis taklim dengan kedua orang tuanya, itu merupakan sebuah kepedulian yang luar biasa, yang nanti bakal memberikan nilai keberkahan buat orang tuanya dan bahkan bisa menjadi syafaat buat kedua orang tuanya kelak. Amin. Berapa banyak anak? Lihat, dengar. Anak dari masa kecilnya Qurannya bisa, bahkan sebagian anak kecil hafal Quran, saleh, alim dia. Baca kitab bisa, baca bukan cuma sekedar kitab putih, kitab kuning dia bisa. Dewasa sedikit, luntur dia. Dia ikut SMP lain, SMA lain, perguruan tinggi lain, luntur dia. Kenapa? Karena tidak ada nilai berkah. Di antara tidak ada nilai berkah, karena tidak ada campur tangan orang tua kepada sang guru. Jadi kan orang tua kita, bahkan orang tua tempo dulu, di Betawi tempo dulu, itu orang tua, sebelum mereka manen kebun, sebelum mereka manen rambutan, yang dikasih guru dulu. Saya punya guru saya punya guru lain. Inilah penting kita main. Saya ngomong guru saya kan. Saya punya guru, Muhammad Syarif. Atau kalau Syafiq. Cuma biadanya itu kan misalnya punya duit tambah sedikit cincin misalnya. Cincin ada 3 toples.
Bukan cuma sekedar satu cincin, dua cincin. Cincinnya Masya Allah yang satunya bisa jadi harganya 50 juta. Kalau 5 toples berapa harganya? Nggak terbilang semuanya. Tapi kalau demi guru, biarin demi guru. Jangan kasih cincin 5 toples. Ini para demi guru nggak ada masalah. Berkah akhirnya kalian. Kayak Muhammad Syafi'i ada dengan berkahnya. Betapa kita lihat kayak Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'i. Kayak Abdullah Syafi'i. Baru beliau manen rambutan. Betawi tempo dulu rambutan, duren dan sebagainya. Baru dipanen. Tuh anak dan istrinya nggak boleh nyobain dulu. Jangan nyobain dulu. Mau buat siapa sih bang? Kan dulu apa ini? Siapa gurunya? Habib Awad bin Husain Rotas. Dari Bali Matraman sampai ke Bungur. Di sini Bungur. Mana Bungur? Sebelah mana? Kemayoran. Di mana Bungur? Sebelah sini. Sana tadi nggak jadi menyebut sana. Nggak boleh. Sana nggak jadi sana. Ini Kemayoran. Kalau Kemayoran sana. Kemayoran. Sebelum ke rumah Habib Awad bin Husain Rotas, Bungur di bawah tuh. Apa namanya rambutan satu truk, tahu satu truk, bukan truk kecil, bukan satu truk bemo, kontainer, iya yang satu kontainer tuh, satu kontainer rambutan buat bulunya berkah akhirnya, anak keturunannya kayak Abdul Syafi'i akhirnya dapat berkah sampai saat ini. Putra putri, cucu-cucunya berkah semuanya. Kenapa? Mengagungkan mereka para ulama-ulama saleh. Kita bagaimana kalau anak kita mau berkah tapi kulit sama dulu. Lebaran baru-baru ngasih kokohan dan kembali dulu. Baru-baru kita ngasih geplak. Baru-baru kita kasih wajib. Baru-baru kita kasih kacang kulit atau kerupuk majalengka, atau ada boro-boro, bahkan terkadang udah lepas lebaran, udah sebelum lebaran udah 1 bulan, pasar minggu udah, di situ ada di pasar minggu ada buah pasar minggu, apa yang pisang, ada di sana juga pasar minggu juga ada apa teman-teman kora-kora, iya ke silaturahmi teman-teman, gurunya sendiri nggak disilaturahmi, ustazahnya sendiri nggak disilaturahmi, ustazah udah makan ketupat atau belum berdoa, ustazah tuh udah makan kambing atau belum berdoa. Jadi jemaah sekalian, Maulid bagaimana rasa kita cinta kepada Rasulullah. Sebelum naik ke Rasulullah lewat dulu. Nih anak-anakku sekalian tadi diajarkan kita baca Rasulullah dari siapa? Dari Ustazah. Qasidahnya dari siapa? Diajarin Quran lewat siapa? Diajarin akhlak lewat siapa? Kenal Allah lewat siapa? Kenal Rasulullah lewat siapa? Kenal adab lewat siapa? Dengerin nih mama yang ada yang di belakang. Mama dengerin. Ini mama untuk ngajarin anak model kayak gitu. Coba. Walaupun tuh mama, Masya Allah, mau menghabiskan waktu untuk mengajar anak model seperti ini. Susah. Apa? Darah tinggi yang ada. Oh yang ada darah tinggi. Darah tinggi lagi stres. Kalau dia stres, stroke. Habis stroke, betul nggak? Kalau ada ibu-ibu di rumah dengan 1 anak, 2 anak, nyerah gitu. Apalagi itu ibu kerja, didik anak ya udah nggak ada maksimal. Perempuan kerja mau didik anak, mau bener anaknya, ya jauh dari kebenaran. Makanya jadikan istri kita mudah-mudahan istri kita semuanya solehah. Kalau solehah itu jangan tersibukkan dengan dunia. Kita saja laki-laki yang tersibukkan dengan dunia. Capek kita, boleh kepanasan kita laki-laki, biarkan istri kita di dalam rumah.
Biarkan kita hujan keringinan di luar, tapi istri kita di rumah. Jangan istri kita ikut kita di luar dan sebagainya. Jaga tuh anak. Karena perjalanan sang ibu adalah menjaga sang anak. Walaupun sudah terlihat tidak maksimal, tetap belum tentu juga bisa. Darah tinggi tadi dikatakan, stres tadi dikatakan, stroke tadi dikatakan, susah. Di sini ada satu santri. Ada berapa santri? 2, 3, 40, 50, 100. Susah ya. Apalagi bersif-sif. Ada asal, ada pengajian. Ada maghrib, ada pengajian. Ada isya, ada pengajian. Mendingan ketahuan kerja, ada duitnya. Jangan ada apa namanya? Ada itu, apa namanya? Ada gajiannya. Ya kan? Jadi guru agama ngarepin duit nggak boleh, itu kan? Jadi usaha ngarepin duit nggak boleh, minta duit juga nggak enak. Dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit juga alhamdulillah berkah. Memang berkah. Mereka yang betul-betul berjuang di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi di dunia tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Itu mereka kaum salihin. Ya Allah, kalau dilihat dapat duit pasti seberapa. Anak-anaknya belajar, dan belajarnya itu bukan cuma sekedar di dalam negeri, di luar negeri belajarnya, nggak tanggung-tanggung. Ya cuma sekedar SD, SMP sampai bahkan perguruan tinggi di luar negeri. Kita baru di luar negeri Indonesia aja udah gerangnya luar biasa, udah ngeluarin duit banyak. Mereka kaum salihin, duit terkadang ada, bahkan terkadang sehari-harinya nggak ada. Untuk berangkat umroh aja nggak punya duit. Bahkan terkadang orang berusaha, ada orang berangkat umroh karena katanya kebanyakan duit. Ngajol. Ada orang banyak berusaha, dia berangkat umroh, suami dan istrinya kebanyakan duit, padahal digratisin. Padahal gratis itu duit datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita nggak boleh berburuk sangka dengan mereka kaum salihin. Walhasil orang soleh mau makan kambing, orang kaya tidak bisa makan kambing. Orang kaya bisa makan kambing, orang soleh bisa makan kambing. Orang soleh bisa berangkat haji, atau orang kaya bisa berangkat haji, orang soleh bisa berangkat haji. Cuma bedanya orang kaya mungkin dari dirinya sendiri, tapi orang soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari rezeki yang tidak dikira, yang penting kan bisa berangkat haji, betul nggak? Mau duit dari mana? Yang penting halal. Mau rumah dari gimana ceritanya? Yang penting halal. Mau murah bagaimana ceritanya? Bagaimana dia mau punya duit? Baru nabung 1 juta 2 juta habis. Mau nabung 1 juta 2 juta buat majisan. Mau nabung 1 juta 2 juta kemudian buat maulidan. Buat maulidan memang mengambil duit dari orang, dan kantongnya sendiri. Pengajian apa semuanya itu dari siapa? Dari dirinya. Ada yang berusaha, masya Allah, berangkat umrah mulu sama istri, duit banyak. Ada guru-guru, tapi bisa berangkat. Mau makan apapun terkadang mereka dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah, mau hidup berkah enggak? Anak-anak sekalian mau hidup berkah enggak? Pertama cinta, Bu. Ini jangan baru masih kecil, masya Allah. Yang ngajarin siapa? Junior anak SMP lupa. Perguruan tinggi lupa. Kemudian sekarang lagi ada banyak buktinya yang sudah udah 4 tahun 5 tahun di sini, kemudian keluar begitu aja. Padahal udah 4 tahun 5 tahun di sini, sunat di sini, apa semuanya di sini. Kemudian keluar begitu aja. Betul kan? Semuanya tergantung pada niat dan hati. Kalau hati kita kuat, insya Allah. Nanti apalagi udah dewasa, lupa guru, lupa Rasul. Lupa guru, lupa Rasul, lupa Allah. Walaupun tuh Qurannya hebat, bahkan terkadang dia menjadi orang besar. Tidak menjadi orang besar kalau dia tidak menghormati gurunya dari Allah. Yang ngajarin siapa? Junior anak SMP lupa. Perguruan tinggi lupa.
Kemudian ya sekarang lagi ada banyak buktinya yang sudah udah 4 tahun 5 tahun di sini kemudian keluar begitu aja. Padahal udah 4 tahun 5 tahun di sini, sunat di sini apa semuanya di sini, kemudian keluar begitu aja. Betul kan? Semuanya tergantung pada niat dan hati. Kalau hati kita kuat, insya Allah. Oh, nanti apalagi udah dewasa, lupa guru, lupa Rasul, lupa guru, lupa Rasul, lupa Allah. Walaupun tuh Qurannya hebat, akan terkadang dia menjadi orang besar. Tidak menjadi orang besar kalau dia tidak menghormati gurunya dari Allah. Tidak menjadi orang pengusaha dan tidak bakal menjadi orang sukses kalau dia tidak mendapatkan ridho kedua orang tua dan dari guru. Jemaah mau sukses, anak-anak mau sukses. Jadi terus nanti kalau misalnya udah gedean sedikit ngaji tetap nggak ada masalah. Nanti ada yang ngajarin, pokoknya jangan nunggu keluar ada yang ini udah gede sedikit udah tetap ngaji dulu. Gak apa-apa. Ya, misalnya udah gede nih, umur udah di SMA, kan di sini nggak nerima laki-laki SMA, udah datang aja dulu. Ya, datang aja dulu, nanti bisa jadi ada generasi setelahnya. Generasi yang laki kemudian ngajarin yang anak buah, anak-anak kecilnya maksudnya. Gitu. Diajarkan generasi yang sudah bisa baca Quran, ngajarin yang sudah bisa baca Quran, kemudian generasi yang masih kecil sedikit. Kemudian yang sudah besar baru diajarkan langsung dengan gurunya langsung. Yang besar-besar diajarkan oleh gurunya, yang kecil-kecil diajarkan oleh murid yang sudah dewasa. Agar terjadi dan tercipta kaderisasi. Kalau semuanya yang ngajarin dulu, nanti tidak tercipta kaderisasi. Jadi biarkan yang udah besar ikut mulai ngajari. Yang mulai besar ikut mulai ngajari. Yang sedang ngajarin yang kecil. Yang besar ngajarin yang sedang ngajarin yang kecil. Biarkan ustaz atau ustazahnya ngajarin yang sudah besar-besar atau mengajarkan pengajian umum. Tidak semuanya satu persatu untuk diajarkan. Alif fathah, alif kasrati, alif dhammah, dan tidur nanti pada akhirnya. Ada 100 murid, 200 murid semuanya diajarin Quran. Tidak menjadi maksimal. Tidak bisa menjadi maksimal. Udah gitu orang tuanya ini wajib ustazah yang ngajarin. Tidak harus ustazah atau ustaz yang ngajarin. Karena tercipta di sini kaderisasi. Demikian pesantren yang ada. Semua pesantren model seperti itu. Tidak semua guru besar kemudian ngajarin semuanya. Santri yang baru diajarin sama santri-santri yang sudah lama. Santri yang baru itu diajarin sama santri yang lama. Gitu. Karena apa? Karena sistem kaderisasi yang ada. Mudah-mudahan di tempat ini udah besar tidak ada yang berhenti. Amin. Kan katanya kalau udah SMA berhenti karena sudah tidak ada tempat lagi. Yang sudah SMA ngaji aja di sini, tidak ada masalah. Mau di bengkel ke tempatnya, mau di mana ke, mau di lapangan tidak ada masalah. Nanti Allah maha melihat. Amin. Allah maha melihat. Dan kita lihat secara zahir tidak ada tempatnya. Buktinya dulu yang ngaji cuma 5 orang, sekarang banyak. Sekarang banyak. Sampai misalnya dibilang, Ustaz, kalau misalnya nanti muridnya 5 orang, bagaimana? Dulu ada ngajar 5 orang. Bagaimana kalau misalnya nanti kita punya orang 5 orang, kita punya murid 5 orang, tidak ada masalah. Kembali lagi kepada asal. Tidak ada masalah. Awalnya kita sedikit, kembali sedikit, tidak ada masalah. Dakwah itu Rasul. Jadi kita ngajar, tidak harus banyaknya santri, tidak. Kita ngajar tidak harus banyaknya duit, tidak. Kita ngajar tidak harus mobilnya gaya, tidak. Kita ngajar tidak harus pakaian kita hebat, tidak. Kita ngajarin Rasulullah. Kita ngajarin ada Rasulullah. Rasulullah bahagia, seluruh kehidupan kita bahagia. Amin. Kalau udah Rasulullah bahagia, hidup kita bahagia. Gak usah pakai lihat warna-warni kehidupan kita. Gak usah capek. Semakin kita lihat warna-warni kehidupan orang lain capek. Warna kita cuma satu, kemudian dekat warna-warni banyak. Satu aja dulu. Jadi jangan sekalian insya Allah. Kalau misalnya kita berdoa dengan Allah,
yang bakal meluruskan niat-niat kita. Allah yang bakal menghidupkan seluruh kegiatan kita. Kita punya niat satu, Allah bakal tambahkan. Man fataha bab Allah subhanahu wa ta'ala taufik. Man fataha bab taufik, barang siapa yang membuka pintu taufik hidayah Allah, dia menolong hamba-Nya Allah, dia membantu hamba-Nya Allah. Fataha Allah lahu 70 taufikan. Allah buka bagian 70 taufik. Kita ngajarin satu orang, anak dari sini kita diajarin orang. Alhamdulillah. Anak kita di sana dan di sini diajarin orang. Kita ngajarin di sini, kita ngajarin di sana. Keluarga kita yang di sana dan di sini diajarin langsung oleh Allah. Allah tidak mati, jemaah. Gak usah pakai hitung-hitungan ketika kita ngajar. Gak usah pakai hitung-hitungan ketika kita berdakwah di jalan Allah. Gak usah pakai hitung-hitungan kalau ketika kita mengeluarkan duit untuk masjid atau musola atau majlis taklim atau siapa. Gak perlu hitung-hitungan karena Allah Maha memberi, dia pernah peduli. Yu'ti wa la yubali. Dia Allah memberi, tidak pernah peduli bahwa beliau sudah memberi. Beliau tidak pernah hitung-hitungan. Beliau memberikan makhluknya, beliau tidak pernah hitung-hitungan. Apapun yang Allah beri kepada hamba-Nya, tidak pernah dihitung lagi. Demikian bagi Rasulullah cinta kepada umatnya, beliau tidak pernah hitung-hitungan. Demikian kita, kalau kita cinta Allah, ahibbullah al-majadulkum bihi dunya'nya, wa ahibbuni lahli baiti, wa hubbi ahli baiti hubbi. Dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita cinta kepada hamba Allah, kita menebarkan kebaikan, Allah yang akan menebarkan kebaikan kepada kita sekarang dan yang akan datang. Amin. 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 Minimal jamaah seluruhnya menjadi pecinta dan setia dengan Majelis Az-Zahra. Minimal. Kalau kita cinta Az-Zahra, yang ada di HP kita Az-Zahra, yang ada di YouTube kita Az-Zahra, yang ada dalam pengajian kita Az-Zahra, yang ada di dalam rumah kita Az-Zahra, yang ada di dalam kitab kita, yang ada di dalam hati kita, seluruh sanubari kita Az-Zahra. Itu yang namanya setia. Setia kan? Anak-anakku setia? Anak-anakku setia? Di rumah ada foto siapa? Di rumah ada foto siapa? James Franklin, atau Bagong, atau Petrus. Di rumah ada foto siapa? Aman, aman. Selalu Pak datang itu. Kalau cinta sama guru, di rumahnya ada foto guru. Kalau kita cinta guru, cinta sama guru, ada foto guru. Ada foto guru yang ditaruh foto guru di dapur. Foto guru ditaruhnya di mana? Sekolah. Ya di sekolah boleh. Di ruang tamu. Kalau guru kita perempuan ya jangan ditaruh di ruang tamu. Kalau guru kita perempuan nggak perlu ditaruh di rumah kita. Kenapa? Kan perempuan kalau guru kita perempuan. Tapi kalau guru kita laki, taruh di ruang tamu. Taruh di ruang tamu, jangan di ruang tamu kita foto artis. Di ruang tamu kita pemain bola. Pemain bola ngasih cabat gak? Artis ngasih cabat gak? Ahli dunia ngasih cabat gak? Yang ngasih cabat siapa? Rasul. Yang ngasih cabat Rasul. Jangan izin mereka para guru-guru yang ada. Aneh, rumah Islam gak ada foto ulama. Foto pejabat ada, foto orang kaya ada, akan foto apa namanya orang-orang pada Cina itu, orang-orang Korea, ya ada di rumah ini, bahkan di HP-nya, gambar HP-nya adalah orang-orang Korea, betul ya? Nonton Korea, nonton Jepang, Aisyah nggak pernah ditonton, pengajian Az-Zahra nggak pernah ditonton, yang ditonton adalah itu dia Korea apa Jepang atau apa Astagfirullahaladzim. Katanya setia. Kalau setia tunjukkan HP kita guru, acara yang ada di HP kita guru, mobil kita guru, sepeda kita guru,
motor kita, guru, rumah kita, guru, duit kita, guru, hati kita adalah guru. Bahkan kalau misalnya itu guru minta kepala kita di guru, sampai seperti itu. Kalau Betawi tempo dulu, saking cintanya guru, mau parah, nih, saya kasih buat guru kuliah. Lu beli gue jual. Dalam istirahat orang Betawi, tapi zaman nggak boleh bikin buah-buahan. Kalau ini cuma sekedar ucapan Betawi saja. Jadi zaman sekalian, mobil khusus putra dan putriku sekalian, istiqamah. Karena di sini tidak ada waktunya untuk selesai ngaji. Sampai kapanpun, sampai kuliah pun nggak ada masalah, tetap ngaji insya Allah. Ya, tetap ngaji, jaraknya agak jauhan. Gurunya di sini, kemudian yang kira-kira udah balik di pintu sebelah sana, yaitu pintu ujung sana. Tetap ngaji, yang penting ada mikrofon. Itu tetap ngaji. Udah menjadi gara-gara giliran udah SMA berhenti enggak. Tetap ngaji, nggak ada masalah. Tetap ngaji. Tetap pulang tempat yang nggak ada masalah. Di atas lonteng juga nggak apa-apa. Ya, jangan naik atas lonteng dia nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Dulu pengajian di Tari itu ngaji di rumah Habib Umar. Sebelum adanya Darul Mustafa, ngaji di rumah Habib Umar. Ngaji di masjid kayak Jumat Tabligh gitu. Ngaji di dalam masjid, ngaji di atas masjid. Tidurnya di atas masjid gitu. Kalau lagi musim panas enak. Aduh, kalau musim dingin di atas, namanya di atas masjid betul-betul di atas. Yang atasnya adalah langit. Masjid Arab tuh di atasnya udah nggak ada apa-apa lagi. Atasnya udah langsung langit. Tidur. Padahal dari Indonesia, dari mana tidurnya seperti itu. Pengorbanan dan perjalanan hidup nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kita lakukan indah. Amin. Dan kita mau misalnya kita, panas, enak asik. Semuanya juga enak asik. Panas, yang enaknya ada apa namanya? Ada kipas angin, nggak boleh begitu. Yang penting ngaji. Ada kipas angin, alhamdulillah. Nggak ada kipas angin juga, alhamdulillah. Ada apa-apa juga, alhamdulillah. Nggak ada apa-apa juga, alhamdulillah. Ini yang namanya santri. Ayo santri-santri anak-anakku sekalian, mana pusing semua yang laki? Yang laki? Semuanya mana pusing, yang perempuan juga. Setuju? Setuju apa? Setuju apa? Iya ya apa? Setia. Benar setia. Setia benar. Terus dia jalan-jalan ke sana sini lupa dulu. Katanya setia. Katanya bohong. Kalau setia ingat di mana dan kapan pun kita berada, ingat kepada guru. Ini mumpung masih kecil. Bagaimana ketika dewasa? Karena orang dekat Rasulullah tanpa guru nggak bisa. Orang mendekat sama Rasulullah, mau berada di pintu di Rasulullah tanpa guru nggak bisa. Siapapun dia, mau ilmunya sahabat, mau imamanya 50 meter, mau dia keluar yang mana tahu, keluarga luar negeri sampai S berapa, sampai S atau S9, tapi dia nggak ada guru, nggak berkah. Dan tidak bakal sampai kepada baginda Rasulullah. Dan orang yang tidak sampai ke Rasulullah tidak bakal sampai kepada Allah. Ingat, orang tidak bakal sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Orang tanpa guru tidak bakal sampai ke Rasulullah. Jadi anak-anak semua kita diantarkan ke Rasulullah lewat guru kita. Rasulullah mengantarkan kita kepada Allah. Dan ini semuanya wajib dalam kehidupan kita. Yang rugi adalah orang nggak punya guru, nggak pernah ngaji dia muslim nggak pernah ngaji. Giliran selikahan, giliran meninggal dunia, sedekah. Malam pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai malam 40. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sayang, hidup ini nggak punya guru, sayang. Hidup ini nggak punya guru, sayang.
nggak ada manfaatnya. Karena walaupun kita ahli ibadah, ibadah orang, ya ibadah sampai bangun malam, tahajud, puasa, tapi nggak punya guru, amal ibadahnya tidak diterima. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Setiap hari puasa, karena ada orang puasanya hebat, bangun malamnya hebat, tapi dia nggak ngerti. Mau bagaimana mau puasanya benar, mau bagaimana bangun malamnya benar, mau bagaimana ibadahnya benar kalau dia tidak punya guru. Mulai setia dengan guru, amin. Mulai kita jalankan apa yang telah dikatakan guru dan dilarang oleh guru, amin ya rabbal alamin. Dalam 1 tahun ke depan, insya Allah kita bakal merasakan sebuah keajaiban yang nyata di majelis ini, amin. Dan mudah-mudahan majelis ini sampai hari kiamat, insya Allah. Sampai hari kiamat majelis ini akan selalu ada di tempat ini dan tempat yang lain. Tempat ini dan tempat lain, tempat ini dan tempat lain. Berarti bakal terjadi banyak cabang. Insya Allah. Kalau kita ikhlas, tidak ada hal yang mustahil. Kalau kita ikhlas, tidak ada hal yang mustahil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.